Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembahasan soal untuk persiapan tes P3K tahap ketiga. Ini sudah program yang ke-11. Kita masih membahas teknis pedagogi sesuai dengan FR, yaitu tentang gangguan belajar, disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Kemudian tentang PTK atau penelitian tindakan kelas, lalu yang terakhir tentang prinsip penilaian ada keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Ini untuk semua bidang. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal yang pertama, Bu Wiwi adalah seorang guru kelas 1 SD yang menemukan siswanya kesulitan dalam mengingat abjad, sehingga siswa tersebut juga kesulitan dalam belajar mengeja. Sebagai seorang guru, hal yang harus dilakukan Bu Wiwi untuk membantu kesulitan siswanya adalah A. Belajar angka dengan warna dan animasi yang menarik, B. Latihan menulis di udara, C. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad, D. Memberikan materi dengan hal yang konkret, E. Menjiplak dan menulis huruf yang telah disediakan. Jadi kalau kesulitan belajar dalam mengeja, berarti siswa ini mengalami kesulitan belajar disleksia. Cara mengatasi disleksia yaitu dengan menyanyikan lagu, kemudian menempel poster abjad. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tentang kesulitan belajar pada slide berikutnya. Macam-macam kesulitan belajar. Yang pertama adalah disleksia, adalah gangguan belajar yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk mengingat abjad dan membaca. Anak dengan kondisi ini biasanya akan kesulitan merangkai huruf menjadi kata, kalimat, dan kalimat menjadi paragraf. Kedua, disgrafia adalah gangguan belajar yang membuat pengidapnya kesulitan menulis. Anak dengan gangguan ini biasanya memiliki tulisan tangan yang jelek, kesulitan untuk menuliskan apa yang dia rasakan. Ketiga, diskalkulia adalah gangguan belajar di mana pengidapnya kesulitan untuk berhitung atau memahami konsep matematika. Keempat, disfraksia adalah gangguan belajar yang ditandai dengan gangguan kemampuan motorik pada anak. Anak dengan kemampuan motorik yang rendah akan kesulitan melakukan pergerakan atau mengorganisasikan anggota tubuhnya. Kelima, auditory processing disorder adalah kelainan dalam memproses suara yang masuk. Jadi ini bukan gangguan pendengaran semacam tuli dan sebagainya, tetapi karena ada kelainan dalam memahami suara. Orang yang mengalaminya bisa kesulitan membedakan suara satu dengan suara lainnya. Mereka akan kesulitan mengikuti perintah suara dan mengingat yang didengar. Yang keenam, visual processing disorder adalah gangguan yang mengakibatkan pengidapnya kesulitan dalam menginterpretasikan informasi visual. Mereka akan kesulitan membedakan dua objek yang bentuknya mirip dan mengkoordinasikan tangan dan mata secara bersamaan. Jadi ini ada 6 macam-macam kesulitan belajar. Bagaimana cara mengatasinya? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Cara mengatasi kesulitan belajar disleksia. Yang pertama, perbanyak latihan membaca. Usahakan ada latihan membaca setiap hari. 2. Hindari penggunaan kalimat panjang. 3. Berikan alat bantu seperti perekam suara, daftar kata kunci, atau kartu alfabet, atau poster abjad. 4. Berikan waktu tambahan dalam mengerjakan tugas atau mencatat materi yang diberikan. Kemudian cara mengatasi kesulitan belajar disgrafia. Pertama, strategi menjimplak huruf. Kemudian yang kedua, strategi menulis huruf balok. Jadi kita buat titik-titik yang menggambarkan huruf, nanti anak disuruh untuk menebalkannya. Kemudian latihan menulis huruf berukuran besar, dan yang keempat, latihan menulis di udara. Cara mengatasi kesulitan belajar diskalkulia, ini yang kesulitan dalam hal matematika. Visualisasikan konsep matematika dengan contoh gambar atau benda konkret. 2. Visualisasikan tanda-tanda atau simbol simbol matematika itu dengan contoh di kehidupan sehari-hari yang lebih sederhana. Misalnya minus disimbolkan dengan hilang atau hutang dan plus berarti datang atau banyaknya uang.
Lalu gunakan warna dan animasi yang menarik, misalnya warna merah untuk minus dan warna biru untuk plus, agar mereka mudah mengingat simbol tersebut. 4. Media pembelajaran menggunakan kartu angka. Misalnya, pada kartu ada angka 2, kemudian dibuatkan gambar 2 buah mangga, agar mereka mudah mengingatnya. Jadi ini adalah cara-cara mengatasi kesulitan belajar untuk disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Soal kedua, seorang guru akan memberikan materi kepada anak yang mengalami disgrafia, maka cara yang benar adalah, sudah dijelaskan tadi bahwa disgrafia ini adalah kesulitan dalam menulis, yang A memberikan latihan membaca secara rutin, B membuat diskusi kelas sehingga siswa bisa mengutarakan pendapatnya, C memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya, D memberikan video visual dan siswa mendengarkannya. Jadi ini yang benar adalah yang C, berikan teks tertulis dan siswa diminta untuk menyalin kembali. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Kerangka berpikir dan hipotesis. 2. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 3. Hasil siklus 1, 2, dan pembahasannya. 4. Desain penelitian dan metodologi penelitian. 5. Daftar pustaka dan lampiran. Sistematika penulisan PTK yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 2, 4, 1, 3, 5, C. 2, 1, 4, 3, 5, D. 2, 3, 1, 4, 5, D21453. Jadi yang pertama itu tentu nomor 2 dulu, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, karena ini bagian dari bab 1. Kemudian kita masuk ke yang pertama, yang nomor 1 yaitu kerangka berpikir dan hipotesis, ini adalah bab 2. Kemudian masuk ke yang keempat, desain penelitian dan metodologi penelitian. Kemudian baru yang ketiga, hasil siklus 1 dan 2. Baru yang terakhir itu adalah daftar pustaka dan lampiran. Kita akan bahas apa saja bagian-bagian yang harus ada dalam daftar isi yang merupakan kerangka dari PTK pada slide selanjutnya. Ya, ini adalah kerangka penulisan PTK. Yang pertama, di depan harus ada halaman judul, halaman pengesahan, ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Lalu kita masuk ke babnya, jadi babnya itu ada 5. Bab satunya itu pendahuluan. Isinya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu di bab 2-nya ada kajian pustaka, harus ada dulu kajian teori sesuai dengan judul, kemudian hasil penelitian yang relevan kalau ada, yang C kerangka berpikirnya, yang D yaitu hipotesis tindakan. Kemudian di bab 3 yaitu metode penelitian, di sana digambarkan jenis penelitian, subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian atau desain penelitian atau langkah-langkah penelitian, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan indikator keberhasilan. Baru di bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Kemudian di bab 5 ada simpulan dan saran. Ada simpulan, kemudian saran. Baru terakhir daftar pustaka, kemudian lengkapi juga dengan lampiran seperti RPP dari siklus 1, 2, dan 3, instrumen penelitian sesuai dengan rumusan masalah, kemudian dokumentasi selama kegiatan PTK berlangsung, dan dokumen lain yang relevan. Jadi ini adalah kerangka-kerangka dalam penulisan PTK. Kemudian kita lanjut. PTK atau penelitian tindakan kelas itu terdiri atas siklus-siklus. Pada setiap siklusnya terdapat 4 tahap yang dilalui, yaitu yang pertama adalah perencanaan atau plan, yang kedua tindakan atau act, yang ketiga observasi, yang kelima refleksi. Jadi siklus untuk satu buah PTK itu minimal siklusnya ada 2. Kemudian pada masing-masing siklus ada 1 atau 2 kali pertemuan. Jadi setiap siklusnya itu, keempat tahapnya ini harus dilakukan. Alur pelaksanaan PTK yang benar adalah A. Perencanaan, observasi, refleksi, tindakan. B. Perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. C. Observasi, refleksi, tindakan, perencanaan. D. Refleksi, tindakan, perencanaan, observasi. Jadi yang benar tadi itu adalah perencanaan dulu, lalu lakukan tindakan, observasi, baru refleksi. Jadi jawabannya adalah B.
Selanjutnya, guru bersama kolaborator melakukan diskusi atau sharing ide dan juga menganalisis kelemahan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan. Kegiatan tersebut dalam PTK merupakan tahap, jadi kalau setelah perencanaan tindakan, kita akan melakukan refleksi. Jawabannya adalah C. Jadi tahapan refleksi adalah ketika guru dan kolaborator melakukan diskusi dan sharing ide juga menganalisis kelemahan yang dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan. Selain itu, di tahap ini guru juga menemukan kembali tindakan perbaikan yang akan dilakukan pada siklus berikutnya. Soal selanjutnya, penelitian tindakan kelas merupakan proses spiral yang terdiri atas 4 langkah tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pada tahap menemukan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan bagian dari tahap ini sama dengan soal sebelumnya, jadi itu adalah bagian dari tahap refleksi. Soal selanjutnya, perhatikan langkah di bawah ini. 1. Memberikan persepsi materi. 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 3. Melakukan refleksi pembelajaran. 4. Meminta peserta didik mendiskusikan topik. 5. Guru menjelaskan materi secara singkat. Urutan yang tepat dalam menyusun langkah pembelajaran adalah A12345, B12543, C21543, D21453. Jadi yang pertama tentu yang nomor 2 dulu, menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu 1, memberikan persepsi materi. Lalu yang keempat, meminta peserta didik untuk mendiskusikan topik dan guru menjelaskan materi secara singkat. Kemudian melakukan refleksi pembelajaran yang terakhir. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, Pak Yongki adalah seorang guru matematika. Setiap kali selesai memberikan materi pelajaran, Pak Yongki selalu mengadakan evaluasi pembelajaran dengan memberikan beberapa soal kepada siswanya. Hal ini dilakukan Pak Yongki untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswanya. Dari cerita tersebut, berarti Pak Yongki telah melakukan prinsip penilaian A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up. Jadi kalau yang seperti ini itu adalah checking up, diberikan evaluasi di akhir pembelajaran. Kita akan bahas macam-macam dari prinsip penilaian ini. Jadi macam-macam prinsip penilaian. Yang pertama keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Bisa dilacak lewat portofolio. Yang kedua checking up, yaitu harus mampu mengecek keterampilan ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Bisa dievaluasi di akhir pembelajaran. Finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Bisa diberikan dalam bentuk kuesioner atau angket. Summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik ini telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan atau belum. Bisa dalam bentuk PTS, penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester atau PAS. Soal ke-9. Seorang guru menganggukkan kepala pada siswanya yang menjawab pertanyaan dengan benar. Ini merupakan A. Reinforcement positif, B. Reinforcement negatif, C. Punishment positif, D. Punishment negatif. Jadi kalau seperti ini, itu adalah reinforcement positif. Kita juga sudah bahas pada program sebelumnya. Reinforcement itu ada 2, ada yang positif dan negatif. Yang positif itu contohnya tepuk tangan, berikan jempol, mengangguk, atau memberikan hadiah, berikan pujian. Kalau reinforcement negatif, misalnya muka kecewa, cemberut, atau berhenti menegur. Soal terakhir. Pada abad 21, kompetensi creativity thinking dan innovation sangat penting karena peserta didik dapat A. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dan memecahkan masalah yang ditentukan. B. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan maupun tertulis maupun teknologi. C. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide secara kreatif, baik secara mandiri maupun kelompok. D. Mencari sendiri tanpa bantuan guru dan menemukan alternatif pemecahan masalah dari berbagai sumber belajar dalam rangka pengembangan pola pikir. Jadi intinya di sini adalah creativity thinking, berarti kreativitas. Yang C. Kalau bekerja sama dalam sebuah kelompok itu adalah collaboration. Kalau yang mengkomunikasikan berarti communication.
Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus pada tes tahap ketiga nanti. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.